kepentingan cerita. Elemen tersebut ditambahkan semata-mata untuk kepentingan dramatik. Terima kasih atas pengertiannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, suasana di Surabaya tak kunjung damai. Jepang telah kalah dan mundur setelah jatuhnya bom yang dibawa oleh sekutu. Namun, para sekutu atau AFNI yang memiliki tanggung jawab atas bekas wilayah penjajahan Jepang datang ke tanah air bangsa dengan tujuan awal untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan mengembalikan ke kondisi normal yang ternyata diboncengi oleh niat Belanda untuk kembali menjajah. Jamu meneh. Ini ki yo waleh. Saiki butuh jaringan sing lancar. Sing viral iku lho. Sing sekutu teko maneh. Kejak balen ta piye? Iki bisa senjata macet welek. Wah, cacak. Sampean lho, iki senjata tampiro iku. Iki digawa sekutu mbok Joko. Senjata bekas saya jauhnya spek angka 2 juta sama ini. Makanya Caca, senjata mungkin lo siram kembang pitung rumah secek manut. Yo alah ning. Awakmu ya apa kowe kembang. Pak duko naik. Aduh, aduh. Dua perang senjata yo. Kok sing duwe panjenengan. Bu. Si Tony senjata apa ben lawan sekutu nglawan aku. Wes. Karena naik. Del, kabarnya lonto-lonto harus mendarat. Darat ini konten karo bule-bule cantik. Alah, opo e bule? Ini kapan lagi? Nih, Hotel Yamato. Hah? Apa mau? Apa? Enek kabar trading ning Hotel Yamato. Diskon pejuang. Tutu Kang, ngawur wong iki. Bendera Londo di kibar ning istana ning Hotel London. Lho, ngawur Londo iki. Kok iso-isone di istana negara dhewe piye? Ayo mulai arek-arek makan langsung. Senjatamu lo Kerry. Senjatamu Kerry. Oh, gak kenal ini. Kenal ini. Insiden Yamato memicu pertempuran pertama untuk meredakan Presiden Soekarno dan Jenderal Malabi mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 29 Oktober. Namun, kenyataan di lapangan dan kenyataan jauh dari kata damai dan tidak sesuai apa yang disepakati. Cek. Lapor Jenderal, situasi di luar sama sekali tidak stabil. Kesepakatan Anda dengan Presiden tampaknya tidak dihormati sama sekali oleh warga lokal. Kami terus disergap. Be patient, Captain Donald. Presiden Soekarno adalah suara sah Republik ini. Dia menjamin gencatan senjata. I'm sure he has a good intention. Intensi mereka tidak sama dengan kepatuhan yang disepakati, Jenderal. Mereka bahkan tidak mendengarkan presiden mereka.
Mereka bahkan tidak mendengarkan presiden mereka. Mereka menimbun senjata Jepang. Elemen dari Nika yang Anda lindungi juga justru memprovokasi mereka. That's why kita harus tetap melaksanakan gencatan senjata ini. Karena tujuan kita di sini itu jelas, melucuti senjata Jepang dan memulangkan para tawanan. Kita di sini bukan untuk berperang dengan para rakyat sipil, Kapten. Mayor Smith sudah menunjukkan ke radio agar menerapkan untuk gencatan senjata di setiap pos-pos di dekat pelabuhan. Ini tidak bisa diterima. Pasukan Anda harus bergerak secara regresif. Bukankah kita sudah sepakat? Rakyat saya melihat ini sebagai upaya invasi. Mr. President, with all due respect, pasukan saya hanya bertindak atas apa yang telah dilakukan oleh pasukan Anda. Tuan Sutopo, pasukan TKR Anda terus menyergap pos-pos kami di dekat pelabuhan. Perintahkan kepada mereka untuk mundur terlebih dahulu. Jenderal, pasukan kami hanya menjaga titik-titik vital Republik dari setiap pergerakan hijau. Masalahnya, pasukan Anda tidak dapat membedakan antara tentara Republik dan musuh. I can tolerate ambiguity. Jika ada pasukan saya yang gugur di tengah kejahatan ini, maka saya tidak akan segan untuk melakukan serangan total, entah itu di tengah kejahatan atau tidak. Jenderal, mereka mempermainkan kita. Kita harus segera melakukan sesuatu. No, I will go by myself. Saya akan ke sana sendiri untuk mengecek bahwa pesan gencatan senjata ini telah sampai. Tapi daerah itu terlalu berbahaya, Jenderal. Daerah itu benar-benar kacau. Ini atas perintah saya, Kapten. Jika saya menunjukkan eksistensi saya, mungkin mereka akan tahu bahwa kita serius dengan hal gencatan senjata ini. Prepare to vessel. Saya berangkat sekarang. Jangan. Sore hari itu 30 Oktober 1945, dalam upaya terakhir menghentikan kekacauan yang terjadi, Alabi pergi ke Jembatan Merah. Dirinya terjebak di tengah kerumunan massa yang marah dan tembakan yang mengudara silang. Stop the fighting! Hentikan tembakan! Ini saya, Jenderal Alabi. Karena kekhawatiran atas kepergian Brigjen Malabi ke Jembatan Merah, Kapten Donald menghampiri Residen Sudarman untuk memperingati bentrok yang terjadi di Jembatan Merah. Memang benar, kami mengontrol perjuangan resmi. Tetapi masyarakat Surabaya kini bangkit melawan karena ulah Anda yang membawa senjata Nika. Masyarakat kami melihat Nika sebagai penjajah, bukan pembebas. Tugas kami di sini hanya meluncur senjata Jepang melakukan tawanan. Jika kau terus menyerang, kami balik. Jangan kekuatan penuh. Lapor, Kapten. Jenderal telah gugur di tengah Jembatan Merah dikarenakan ada bom-boman di dekat mobil Jenderal. Kematian Malabi memicu kemarahan Inggris. Mayor Jenderal Mansfield gantinya mengeluarkan ultimatum. Surabaya harus menyerah tanpa syarat pada 10 November pukul 6 pagi.
patung ini tidak dipatuhi, maka Surabaya akan kami hancurkan hingga rata dengan tanah. Semua pemimpin harus melapor dan menyerahkan senjata. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menyerah sebelum kami menggusur isi Surabaya beserta rakyat dari darat, laut, dan udara. 10 November, Surabaya memilih untuk melawan ultimatum dari Sekutu, mengubah kota itu menjadi medan pertempuran. Selama hampir 3 minggu, area-area Surabaya dipersenjatai dengan bambu runcing dan senapan hasil rampasan Jepang. Menghadapi gempuran hebat, pada akhirnya setelah melawan perlawanan yang luar biasa, pada hari Minggu ketiga November 1945, Surabaya takluk. Pasukan Sekutu berhasil menduduki kota, mengibarkan kekuasaan mereka di atas reruntuhan. Namun, perlawanan gigi di Surabaya menunjukkan kepada mata internasional bahwa rakyat Indonesia bersatu dan siap menumpahkan darah demi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Usai sudah penampilan dari kelas 9F yang menampilkan drama berjudul Dentum Sebelum Merdeka. Terima kasih.